Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasul di Madinah. Adapun dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah, yaitu yang mana periode ini itu adalah periode perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Periode ini disebut periode pembinaan kerajaan Allah dalam masyarakat manusia, dan periode ini merupakan periode pembentukan masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran Islam, meskipun di antara warganya terdapat non-Muslim. Dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah adalah mensiarkan Islam ke sejumlah wilayah. Selanjutnya yaitu kemajuan penduduk Madinah dilihat dari berbagai segi, yang mana itu pertama dilihat dari segi kebangsaan. Penduduk Madinah terdiri dari atas bangsa Arab dan bangsa Yahudi, yang masing-masing terbagi dalam beberapa suku. Yang kedua yaitu dilihat dari segi daerah, yang mana mereka adalah orang-orang Arab Mekah, orang-orang Arab Yahudi Madinah. Dan ketiga itu dilihat dari struktur sosial dan kultur, yang mana mereka sama-sama menganut sistem kesukuan tapi berbeda dalam adat. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi ekonomi, yang mana bangsa Yahudi adalah golongan ekonomi kuat, yang menguasai pertanian, perdagangan, dan keuangan, sedangkan orang Arab adalah golongan kelas kedua. Terus selanjutnya itu dilihat dari segi agama dan keyakinan, yang mana mereka terdiri dari atas penganut agama Yahudi, penganut agama Kristen, minoritas, penganut agama Islam, golongan munafikun, dan penganut paganisme, yaitu musyrik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke strategi dakwah Nabi Muhammad pada masyarakat, yang mana ada pun langkah-langkah strategi dakwah Nabi Muhammad pada masyarakat di Madinah, yaitu yang pertama membangun masjid sebagai media dan pusat dakwah. Kedua itu al-mu'akad, yang mana menciptakan hubungan persaudaraan baru. Yang ketiga itu perjanjian dengan Yahudi Madinah, yang mana membangun kesepakatan, kerjasama, dan perdamaian. Yang keempat pembentukan piagam Madinah sebagai resolusi konflik. Dan ada pun isi dari piagam Madinah ini, yaitu yang pertama, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agama-agama masing-masing. Terus yang kedua, yaitu orang-orang Yahudi berkewajiban memikul biaya mereka sendiri, dan kaum muslimin wajib memikul biaya mereka sendiri. Selanjutnya itu apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Dan yang terakhir, selanjutnya itu diantara mereka saling mengingatkan dan saling berbuat kebaikan, serta tidak akan saling berbuat kejahatan. Selanjutnya yaitu kaum muslimin dan Yahudi itu wajib kaum muslim dan Yahudi itu saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Selanjutnya itu bumi Yastrib menjadi tanah suci karena naskah perjanjian ini. Dan yang terakhir itu Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Selanjutnya kita masuki ke respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana sesudah peristiwa hijrah penduduk Madinah terdiri atas 3 golongan, yaitu kaum muslimin, bangsa Yahudi, dan bangsa Arab yang belum menganut agama Islam. Nabi terus berusaha menyebarkan agama Islam di daerah Badar, kurang lebih 120 km dan Madinah. Adapun pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Nabi sendiri yang memegang komando, dan dalam perang ini kaum muslimin keluar sebagai pemenang dalam beberapa tahun berikutnya, yang mana pihak Quraisy Mekah menyerang pihak Muhammad di Madinah, sehingga terjadi lagi peperangan, yang mana perang Uhud, dan kemudian disusul perang
Khandaq. Setelah 6 tahun meninggalkan Mekah, mereka ingin kembali mengunjungi kampung halamannya untuk bertemu dengan kerabat dan menziarahi Ka'bah. Namun keinginan mereka tidak dapat terpenuhi sehingga terjadi perjanjian Hudaibah, yang mana perjanjian Hudaibah ini memperlihatkan bahwa suku Quraisy yang ada di Mekah ini sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara Madinah. Pada tahun yang sama terjadi peperangan menaklukkan kota Mekah. Peristiwa ini disebabkan pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Quraisy dengan kaum muslimin. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah keberhasilan dalam membangun fondasi Islam, menciptakan komunitas Islam yang solid dan menumbuhkan semangat kebangsaan melalui perjanjian dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dan dakwah di Madinah juga menghasilkan Piagam Madinah, sebuah dokumentasi penting yang mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat Madinah, serta menjadi cikal bakal negara Islam yang pertama. Jadi mungkin sekian materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.